semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan agama Kristen kepada anak. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah agama dengan dosen pengampu Dr. Pendeta Yesi Yakob SPD MPD. Tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Apriani Patiasina dengan NIM 21142 01025 dari Fakultas Keperawatan kelas A1 semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari kita masuk ke pembahasan. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan sejak mereka dilahirkan. Mereka tidak tahu apa-apa hingga pada saatnya mereka bertumbuh. Mulai mengenal huruf dan mengerti bahasa, saat itulah pendidikan mulai dapat diperkenalkan pada mereka yang biasanya dimulai dari keluarga. Menurut Warner C. Greifdorf, pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus, dan bergantung kepada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada setiap tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah sesuai Kristus dalam setiap aspek kehidupan dan melengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif dan berpusat pada Kristus Sang Guru Agung dan perintah yang mendewasakan para murid. Rasul Paulus mengidentifikasi pendidikan sebagai proses pendewasaan atau peneguhan iman. Tujuan pendidikan agama Kristen untuk anak-anak bukanlah bertujuan untuk membuat mereka menjadi orang Kristen, karena mereka memang sudah menjadi orang Kristen karena kelahiran mereka di dalam keluarga Kristen. Tetapi di pihak lain kita harus mendidik mereka agar menjadi Kristen dewasa. Tugas pendidik agama Kristen adalah mengajar. Sebagaimana dalam Mazmur 28 ayat 19-20 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dengan kata lain, ada 3 hal yang harus dilakukan para murid Kristus, yaitu memberitakan Injil, membaptis dan mengajar, dan menjadikan murid Kristus. Tujuan pendidik agama Kristen adalah membawa para murid Kristus menjadi murid yang dewasa, sehingga diperlengkapi bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai semua mencapai iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sebagai contoh, jika seorang anak tahu bahwa memperoleh keselamatan adalah tujuan hidup yang utama, dan bahwa untuk mencapai tujuan itu, dia harus mengikuti ibadat di gereja secara teratur, membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, hormati dan cinta orang tuanya, bekerja keras, hidup secara sederhana, menahan diri dari tingkah laku yang tidak jujur, tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan mengacau, tidak minum minuman keras, dan konsisten dengan suara hatinya. Kesimpulan, pendidikan agama Kristen bagi anak-anak merupakan pokok bahasan yang sangat penting dan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Sekolah sebagai wadah anak-anak dalam menimba ilmu dapat kita gunakan sebagai salah satu tempat untuk mengajarkan pendidikan agama Kristen selain di keluarga dan gereja, karena anak-anak akan menjadi bekal penerus generasi yang lebih tua. Dan yang terakhir, saran. Pendidikan kepada anak akan selalu menghadapi tantangan baru. Perkembangan zaman akan semakin menantang bagi pendidikan agama Kristen. Anak semakin cenderung bersifat individual, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar karena mulai dipengaruhi oleh iptek. Kesediaan para pendidik dalam mendidik anak-anak sangat diperlukan. Sebagai calon pendidik, kita harus berperan aktif dalam memantau perkembangan iman anak. Itulah merupakan bentuk kepedulian kita dan kasih kita kepada mereka, seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, kita pun harus mengasihi mereka. Itu dia penjelasan singkat mengenai pendidikan agama Kristen kepada anak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari materi yang saya bawa ini dan kekurangan dari video ini. Dan selebihnya, semoga bermanfaat dan terima kasih.
God bless you. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris,